belakangnya belum lengkap ya. Oke. Polistirena ya. Polistirena itu kalau yang biasa dikenal dengan styrofoam ya. Styrofoam tahu kan, yang kita suka bilang gabus, nah itu dia ya, styrofoam. Nah itu adalah bahan polistirena. Sedangkan kalau nitrobenzen sendiri ini adalah bahan dasar untuk pembuatan peledak trinitrotoluen ya, bahan dasar pembuatan peledak gitu ya. Pembuatan peledak TNT kan, peledak ya. Nah, jadi kalau gitu jawabannya adalah pembuatan plastik dan bahan peledak 3 dan 5 gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat nomor 8. Perhatikan senyawa turunan benzena berikut ini. Senyawa yang digunakan untuk pembuatan deterjen sintetik ya dan bahan pewarna diazo berturut-turut adalah. Nah, jadi kalau pembuatan deterjen sintetik itu ya ini sulfonat. Jadi jawabannya yang ini. Ya, ini masalah pengetahuan aja ya. Sedangkan kalau pewarna diazo itu adalah yang anilin. Nah, yang ini. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Gampang ya, kalau benzena ini mah cuma apalan-apalan aja sih ya, sebenarnya nggak terlalu susah. Oke, silahkan dilihat-lihat dulu, nanti kita lanjutin dengan yang berikutnya ya. Oke, nggak ada masalah ya, ini mah cuma apalan-apalan aja. Coba kita lanjutin ya. Nah, sekarang nomor 9. Diketahui reaksi senyawa benzena bla 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 bla. Nah, jadi nanti senyawa yang X itu ya, ini itu si X-nya ya. Nah, itu tuh jadinya begini nih. Ya, senyawa si X. Bukan salah ini, salah apa? Salah panah, maaf ya. Nah, ini nih ya. Jadi senyawanya itu jadinya begini. Si X-nya ya. CH3. Nah, itu dia ya. Nah, jadi senyawa yang ini namanya alkilasi dan hasilnya adalah toluena. Ya. Karena penambahan alkil maka namanya jadi alkilasi. Gini. Suatu senyawa yang mengandung inti benzena bersifat sebagai asam lemah, dapat bereaksi dengan NaOH dan dapat digunakan sebagai antiseptik. Nah, dia ya, ini antiseptik. Maka yang bisa digunakan senyawa sebagai antiseptik apa namanya? Fenol. Jadi fenol itu digunakan sebagai antiseptik dan biasanya ditambahkan dengan dalam karbol ya. Nah, jadi karbol kan tahu kan, karbol yang biasa untuk membersihkan kamar mandi ya, atau apalah ya ya kamar mandi lah biasanya ya karbol itu. Nah, jadi biasanya atau buat ngepel juga bisa. Jadi biasanya tingginya kadar fenol itu menunjukkan kualitas karbonnya. Jadi kalau semakin tinggi kadar fenolnya itu bisa menunjukkan bahwa karbonnya punya kualitas baik. Tapi hati-hati ya, bahwa fenol itu membawa efek gatal kalau di tangan atau dikena kulit gitu. Jadi kalau misalnya kadar fenolnya tinggi, makin mudah untuk gatal-gatal terkena fenol ini. Nah, dan bisa menimbulkan bercak kayak panu
kayak putih-putih gitu ya. Nah, jadi makanya kalau habis ngepel atau habis bersihin kamar mandi harus segera cuci kaki dan cuci tangan ya supaya bersih dari fenol gitu ya. Oke, ini dia. Oke, nggak ada masalah ya, kita lanjutin aja. Oke, sekarang nomor 11 gini. Suatu senyawa turunan benzena dapat bereaksi dengan larutan kalium permanganat. Ingat bahwa kalium permanganat itu, ini nih ya, kan kita kemarin udah belajar juga ya, ini kalium permanganat adalah oksidator. Berarti maksudnya reaksi ini dioksidasi, gitu ya, menghasilkan suatu larutan yang dapat memerahkan kertas lakmus biru. Berarti dia dioksidasi menghasilkan asam, gitu ya. Jadi katanya suatu senyawa turunan benzena, ya, jadi ini turunan benzena, gitu ya, turunan benzena. Nah, itu kemudian dioksidasi, hasilnya asam. Siapa sih yang asam? Di benzena itu ada dua yang asam ya, yang jelas-jelas asam gitu ya. Nah, jadi yang dua itu tentu aja yang pertama adalah fenol. Fenol itu asam. Yang kedua adalah asam benzoat gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya fenol kan tidak mungkin dioksidasi dari turunan benzena. Jadi kemungkinan yang dimaksud adalah asam benzoat. Nah, kalau asam benzoat dioksidasi dari apa dong di sini? Yang bisa dioksidasi dengan KMnO4 menghasilkan asam benzoat adalah benzaldehid. Gitu ya. Jadi benzaldehid itu gini nanti reaksinya ya. Nanti gini nih ya. Ini kan gini kan. Kemudian dioksidasi, hasilnya jadi begini. Gitu. Ya, berarti kalau gitu jawabannya adalah yang B, gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat nomor 12 gini. Jika bromobenzena direaksikan dengan HNO3 dan H2SO4 pekat, maka akan dihasilkan. Nah, gini. Bromobenzen itu begini ya. Aduh, maaf ya. Saya hapus dulu nih gambarnya jelek bener ya. Jadi begitulah kira-kira ya. Nah, ini bromobenzen BR ya. Nah, kemudian katanya direaksikan dengan HNO3 ya, HNO3 kemudian dalam H2SO4 ya kan, H2SO4 hasilnya apa? Nah kan di sini nanti yang masuk adalah si nitronya, NO2-nya. Nah, biasanya dalam kimia, ingat ya, dalam kimia itu selalu mencari reaksi yang paling stabil. Hasilnya adalah yang paling stabil gitu. Yang mana yang paling stabil? Kalau awan elektron dari gugus-gugus fungsi itu saling berjauhan. Maka nanti hasilnya adalah ya berusaha untuk mencari yang paling jauh gitu. Ya. Nah, jadi jadinya begini nih. Ya. Kalau di sini BR gitu ya, BR, maka dia mencari yang paling jauh. Yang paling jauh di mana sini? NO2 gitu. Ya. Nah, jadi ini posisinya adalah para bromo nitro benzen ya. Jadi
Kenapa kok bentuknya para, kenapa enggak meta, kenapa? Karena biasanya seperti saya tadi bilang ya, bahwa kalau dalam reaksi kimia itu biasanya selalu mencari yang hasilnya paling stabil. Bagaimana caranya paling stabil? Kalau awan-awan elektron dari gugus-gugus fungsinya itu tidak saling bersinggungan atau semakin sedikit bersinggungan semakin baik supaya lebih stabil. Makanya posisinya itu biasanya saling berjauhan. Maka yang paling mungkin, yang paling masuk akal adalah posisi para, gitu. Ya. Oke, kita lanjutin ya. Oke, nomor 13 dan 14 ya. Gini. Berikut ini adalah kegunaan senyawa benzena. Kegunaan dari benzen sulfonat terdapat pada, nah, kalau benzen sulfonat tadi kan udah dibilangin ya bahwa dia adalah bahan pembuat deterjen. Ingat ya bahwa deterjen dan sabun itu berbeda. Ya, jadi kalau sabun itu nanti terpengaruh dengan air sadah, sedangkan kalau benzena sulfonat, kalau deterjen tidak terpengaruh ya. Oke. Nah, bahan senyawa turunan benzena berikut yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa yang memiliki kegunaan sebagai pelarut. Kalau pelarut jelas toluena, ya. Kemudian dan obat anti jamur, asam salisilat ya, asam salisilat. Ini biasa ditambahkan kepada obat penyakit kulit ya untuk mencegah panu atau dan segala macamnya, mengobati bukan mencegah ya. Berturut-turut adalah berarti 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Gampang ya? Oke, 10 detik lah ya sambil saya siapin yang soal terakhir. Oke ya, ini mah nggak ada masalah ya. Aduh, oke lah ya. Kita lanjutin ya. Gini, perhatikan informasi senyawa turunan benzena berikut. Pasangan yang tepat, ya, senyawa dan kegunaannya. Oke, kita lihat ya. Masing-masing kita lihat. Oke. Ini asam benzoat. Kalau asam benzoat berarti dia untuk apa dong asam benzoat? Ya, asam benzoat itu biasanya untuk bahan dasar ya. Kalau yang ini kalau asam benzoat bahan dasar pengawet makanan ya. Bahan dasar pengawet makanan. Kenapa bahan dasar pengawet makanan? Karena kalau pengawet makanannya sendiri adalah natrium benzoat. Nah, kalau yang ini ya, yang ini fenol. Fenol itu berfungsi sebagai antiseptik. Ya, berarti salah dong ya. Nah, yang ini adalah toluen ya, toluen dan dia benar sebagai pelarut. Ya. Nah, yang ini saya nggak tahu obat apa ya. Kalau yang ini kan, wow ini gawat ya kalau pengawet makanan ya, karena ini adalah trinitrotoluen. Ya, toluen. Jadi kalau gitu jawabannya yang benar adalah yang nomor 3. Ya, yang nomor 3 atau yang C. Oke, ya sudah ya untuk benzena silahkan dilihat-lihat dulu aja sebentar. Kita lanjutin dengan materi berikutnya.
Oke, kalau sudah, kita lanjutin ya materinya ya. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai polimer. Ya, polimer. Gitu ya. Nah, jadi polimer itu kan sebenarnya berasal dari kata poli ya. Poli itu berarti banyak, berarti ini adalah suatu makromolekul. Jadi dia adalah makromolekul ya. Nah, ini adalah makromolekul ya. Makromolekul salah ya. Molekul. Dia merupakan makromolekul yang terbentuk ya, yang terbentuk dari senyawa-senyawa ya, senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Ya, lebih sederhana. Jadi dia tuh bisa, karena dia disebut makromolekul ya, jadi jumlahnya senyawa-senyawa sederhana yang bergabung untuk membentuk polimer itu bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan bisa jutaan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Jenis-jenis polimer. Ya, oke. Yang pertama, berdasarkan asal muasalnya. Ya. Nah, berdasarkan asal muasalnya itu ada yang polimer alam ya. Polimer alam. Polimer alam udah tahu dong, pasti alami ya, polimer alam. Apa contohnya polimer alam? Contohnya misalnya aja karbohidrat, jangan karbohidrat deh ya. Nah, misalnya aja karbohidrat itu saya tulis aja karena karbohidrat banyak ya. Ini misalnya aja polisakarida misalnya ya. Bisa amilum, bisa glikogen, bisa pokoknya gitu-gitu deh ya. Nah, kemudian bisa juga protein atau polipeptida ya, polipeptida. Polipeptida itu protein ya, protein. Atau misalnya aja DNA gitu ya. Nah, atau misalnya aja yang lain misalnya karet alam itu juga termasuk polimer alam. Dan lain-lain dan lain-lain. Tentu saja banyak ya, polisakarida itu ada selulosa, ada amilum, ada glikogen. Nah, DNA, RNA dan segala macamnya itu juga termasuk ya, banyak sekali contohnya. Nah, sekarang yang kedua, yang B. Ya. Ada yang disebut dengan polimer sintetis. Ya, polimer sintetis. Ya. Nah, untuk polimer sintetis contohnya ya. Contohnya misalnya aja polietena. Ya. Nah, polietena itu plastik yang tipis-tipis yang biasa untuk bungkus gorengan. Nah, itu namanya polietena ya. Atau misalnya PVC. PVC tahu kan? Polivinil klorida ya, yang kalau kita sebut biasanya ini ada yang menyebutnya pipa paralon. Paralon itu gimana? Ya itulah pokoknya ya, ngerti ya maksudnya ya. Nah, atau misalnya aja poli ya, poli tetrafluoroetena. Ayo, apa ini? Ya, ini yang biasa dikenal dengan teflon. Nah, ini dia ya. Dan lain, kalau polimer sintetis banyak sekali jumlahnya ya, dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain ya. Ini dia untuk polimer yang berdasarkan asal muasalnya. Silahkan dilihat-lihat dulu, nanti kita lanjutin.
Oke, kalau sudah kita lanjutin ya. Nah, sekarang yang kedua itu berdasarkan jumlah jenis monomer. Jadi kalau misalnya polimer itu yang banyaknya, kalau yang sedikitnya itu adalah monomer namanya ya, jumlah jenis monomer. Berdasarkan jumlah jenis monomer ya pada polimer gitu ya. Jadi gini deh, pada polimer biar jelas ya. Oke, jadi berdasarkan jumlah jenis monomer pada polimer ada dua ya. Yang pertama ada yang disebut dengan homopolimer ya, homopolimer gitu ya. Nah, kalau homopolimer itu dia gini, hanya ada satu jenis ya, satu jenis monomer ya, monomer dalam polimer tersebut. Jadi hanya satu aja jenisnya, cuma jumlahnya banyak gitu ya dalam polimer. Jadi hanya satu jenis aja gitu ya. Nah, jadi contohnya apa? Nah, contohnya ya misalnya aja polietilen ya, kemudian polipropilen. Nah, bedanya kalau polietilen dengan polipropilen itu biasanya adalah pada ketebalannya. Jadi kalau polietilen itu yang tadi kata saya itu dua-duanya sama-sama plastik. Hanya kalau polietilen itu dia yang plastik tipis-tipis itu, tapi kalau plastiknya plastik wadah gitu ya. Nah, plastik wadah itu biasanya polinya polipropilen. Jadi misalnya kayak baskom atau itu polipropilen ya. Nah, kemudian teflon misalnya juga sama ya, teflon ya. Atau misalnya karet alam ya. Karet alam ya itu adalah poliisoprena ya, poliisoprena. Nah, itu dia ya. Dan lain-lain ya, PVC juga termasuk gitu ya. Nah, itu adalah yang termasuk homopolimer ya. Yang kedua, yang B itu adalah yang disebut dengan copolimer. Ya, Pak Ero nulis ya. Nah, ini dia ya. Copolimer gitu ya. Nah, kalau copolimer itu, nah dia ada lebih dari satu jenis ya. Ada lebih dari satu jenis monomer ya, jenis monomer dalam polimer ya, dalam polimer. Nah, contohnya apa ya? Nah, contoh ya, misalnya aja kayak DNA. Oh, DNA kan lebih dari satu jenis ya. Nah, ada 4 kan di situ ya, yang guanin, sitosin, yang kayak gitu ya. Nah, kemudian apalagi? Nah, misalnya aja melamin juga termasuk, tahu kan melamin ya? Nah, bisa juga yang ada yang disebut dengan nilon ya, nilon 66 ya, poliamida namanya, nama lainnya. Nah, yang lainnya lagi misalnya aja ada yang disebut dengan bakelit ya, itu sama. Dan banyak lagi ya. Protein juga sebenarnya banyak ya, karena kalau protein dalam tubuh kita tentu saja tidak mungkin hanya terdiri dari satu jenis asam amino kan? Ya, jadi protein juga termasuk ya. Nah, ini dia ya, dan lain-lain. Itu dia ya. Nah, ini dia untuk yang kedua, silahkan dilihat-lihat dulu.
Oke, kalau nggak ada masalah kita lanjutin ya. Oke. Sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga itu berdasarkan ketahanan panas. Ya, ketahanan termal atau ketahanan panas, ya. Nah, itu dibagi dua juga. Nah, yang pertama ya, yang adalah yang termasuk golongan termoplas ya. Yang termoplas ini cirinya ya, yang termoplas itu dia tidak tahan panas ya. Tidak tahan panas ya, tidak tahan panas. Kemudian lentur ya, lentur, mudah dibentuk ya, mudah dibentuk. Nah, itu dia adalah ciri dari yang termoplas. Nah, terus gini, kalau yang termoplas katanya dapat didaur ulang. Didaur ulang ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya aja yang tadi ya, polietilen, polipropilen. Nah, termasuk PVC masih termasuk golongan, walaupun kelihatannya keras ya, tapi ternyata dia masuk dalam golongan termoplas gitu ya. Nah, ini dia golongan termoplas. Nah, kemudian ada yang termoplas, yang satu lagi itu namanya termoset. Ya, termoset. Nah, ciri yang termoset ini, cirinya ya, yang pertama dia tahan panas. Ya, tahan panas. Ya. Kemudian yang kedua dia kaku. Ya, kaku. Sukar dibentuk ya, sukar dibentuk. Ya, sukar dibentuk. Nah, kemudian ini tidak dapat didaur ulang. Ya, didaur ulang. Gitu ya. Nah, contohnya ya. Contohnya misalnya aja kayak melamin. Nah, kalau kalian tahu melamin yang asli ya, jangan gini ya, melamin itu di pasar banyak yang palsu juga ya, yang dicampur dengan plastik biasa gitu. Nah, atau juga jadi sebenarnya hanya plastik tapi dibuat seolah-olah keras kayak melamin gitu ya. Nah, melamin yang asli itu dia tahan panas. Kalau misalnya dia sudah sampai ke titik titik panasnya, titik yang paling tingginya gitu ya, titik ketahanan panasnya, maka dia tidak meleleh tapi retak gitu ya. Jadi itu bedanya kalau yang termoplas. Kalau termoplas kan kalau dipanasin udah sampai titik tahan panasnya dia meleleh. Kalau yang termoset tidak. Jadi dia tuh tidak meleleh, tetapi nanti dia retak kalau udah sampai ke batas ketahanan panasnya gitu ya. Nah, kemudian bakelit ya, bakelit juga. Nah, ada yang disebut dengan ini nih, ini polimetil ya, polimetil metakrilat. Polimetil metakrilat ini sangat keras ya, metakrilat salah nih tulisnya. Nah, biasanya dia dipakai untuk alat-alat kedokteran ya. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Ya, misalnya contohnya itu. Oke? Ya, ini untuk berdasarkan ketahanan panas. Nanti kita akan lanjutin dengan bagaimana reaksi polimerisasi. Oke?
Kita lanjutin ya. Reaksi polimerisasi. Ya, reaksi polimerisasi. Jadi reaksi polimerisasi ini ada dua. Jadi maksudnya reaksi polimerisasi ini adalah pembentukan polimer ya. Maksudnya ini adalah pembentukan polimer gitu. Nah, untuk pembentukan polimer itu ada dua. Gitu ya. Pembentukan polimer ada dua. Ya, apa aja? Nah, yang pertama ya adalah polimerisasi adisi. Ya. Nah, adisi kan tahu kan, adisi itu kan kemarin kita udah belajar bahwa reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Ini jadi juga bukan hal yang baru ya buat kalian ya. Ini reaksi dengan disertai dengan pemutusan ikatan rangkap ya. Jadi kalau gitu nanti ada cirinya nih, cirinya gini. Yang pertama katanya monomernya ya, monomernya punya ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Ya. Nah, kemudian gini. Ada pemutusan ikatan rangkap. Ya. Ada pemutusan ikatan rangkap. Pasti dong, ya kan? Nah, kemudian gini. Tidak ada gugus yang hilang. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang contohnya kayak gini. Misalnya ya. Misalnya saya punya CH2 rangkap 2 CH2 kemudian ditambah dengan CH ini ganti warna aja ya biar nanti bisa jelas ya. Misalnya aja saya pakai warna merah deh biar kelihatan bedanya. Ya. CH2 rangkap 2 CH2. Dan ini pasti banyak ya. Lanjut gitu ya. Nah, tambah lagi CH2, yang kedua CH2, nah gitu ya. Oke. Hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang gini. Yang ini putus 1. Nah, gitu ya. Ini juga sama putus 1. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang ini pindah ke sini, ya kan? Yang ini pindah ke tengah. Gitu ya. Yang ini juga pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Gitu ya. Sehingga jadinya nanti kayak gini. Setengah ya. Kemudian CH2 kan ikatannya tinggal 1 dong kan, yang satunya putus ya kan. Nah, yang ini jadi CH2 lagi. Nah, ikatannya kan pindah ke tengah lagi. Terus sorry. Biar kelihatan ya. Nah, ini CH2 terus. Atau boleh juga ditulisnya kayak gini. Ya, karena ini kan berlanjut terus panjang ya. Nah, atau boleh juga ditulis begini. CH2 tunggal CH2 N atau M. Ya, yang menunjukkan M itu nanti menunjukkan jumlah monomernya. Gitu ya. Jadi, nah seperti ini. Gitu ya, ini atau ditulisnya nanti boleh seperti ini. Kan ini kan panjang terus ya. Kalau kan karena kalau monomer itu tidak mungkin hanya 2, kalau polimer tidak mungkin hanya 2 ya, dia bisa puluhan, ratusan, bahkan jutaan gitu ya. Kayak gitu. Nanti kita kasih contoh yang lain ya.
Oke, contoh yang lain gini. Gimana kalau misalnya senyawanya itu kayak gini? Jangan gini deh. Nah, kalau misalnya kayak gitu gimana? Kalau kayak gini mah gampang ya. Gini. Kalau misalnya kayak gini, ya kayak tadi putus satu ya. Nah, putus satu. Yang ini juga sama putus satu. Nah, tetapi kita ganti dulu nih senyawanya biar nggak bikin kita pusing. Jadi kayak gini. CH2 gitu ya. Rangkap 2 CH ya. Cl-nya kita ke bawahin. Gitu ya. Ditambah dengan CH2 rangkap 2 CH. Nah, ini CL-nya juga kita ke bawahin. Nah, terus ditambah gitu ya dan banyak. Nah, kayak tadi ya. Nah, oke, kita putusin ya. Ini putus. Gitu ya. Ini putus, gitu ya. Nah, sehingga kalau gitu jadinya gimana dong hasilnya? Senyawanya jadi gini. Strip dulu ya. CH2 kemudian CH Cl kemudian CH2 kemudian CH Cl terus aja gitu ya. Atau ini boleh juga ditulis ya. Ditulisnya gimana? Jadi gini. CH2 CH Cl nah M atau N. Nah, kayak gitu ya. Menunjukkan nanti jumlah monomernya berapa gitu ya. Nah, ini dia untuk reaksi yang kedua, contoh reaksi yang kedua masih ada satu lagi nanti ya. Oke. Gini. Mana kalau reaksinya itu nah, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, kalau kayak gini gimana nih hasilnya? Nah, jadi ini putus ya. Ini putus juga. Ini putus. Nah, semuanya harus putus ya ikatan rangkapnya ini juga putus. Gitu ya. Jadi, kalau gitu ini pindah ke sini. Nah, ini pindah ke sini. Gitu ya. Nah, ini pindah ke sini. Nah, ini pindah ke sini. Gitu ya. Nah, satu lagi ya. Yang ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya dibuat hasilnya ntar jadi kayak gini. CH, nah ini kan ngumpul di tengah nih, dirangkap 2.
Nah, gitu ya. Ini tunggal. Ini CH2. Oh ya ini. Gitu. Atau ini boleh juga ditulis atau ya. Jadi gini. CH2 CH rangkap 2 CH tunggal CH2 N atau M gitu. Oke, bisa ya. Nah, biasanya ya yang hijau ini adalah polimer ya. Yang hijau adalah polimer, baik yang atas maupun yang udah di dalam kurung polimer. Biasanya suka gini ditaka soalnya tuh ya, dikasih soal polimernya, nanti disuruh cari monomernya. Nah, kalau misalnya disuruh nyari monomernya, kalian harus tahu bagaimana caranya mengembalikan ikatan rangkapnya. Kan ini di atas ada yang bagaimana cara dia memisah. Nah, jadi kalian harus perhatiin baik-baik tuh nanti bagaimana caranya dia ngebalikinnya lagi gitu. Ya, karena kan yang suka ditanyain, yang mana yang polimer? Nah, yang mana yang monomer? Oke, kalau gitu. Nah, sekarang kita lanjutin dengan yang kedua. Ya, yang kedua itu adalah polimerisasi ya, polimerisasi kondensasi. Ya, kondensasi. Nah, polimerisasi kondensasi ini ya ada cirinya ya. Cirinya apa aja coba kita lihat. Jadi cirinya yang pertama itu adalah gini, monomernya gitu ya. Monomernya itu memiliki gugus fungsi ya, gugus fungsi OH atau NH2 atau COOH. Jadi itu ya, biasanya monomernya memiliki gugus fungsi OH, NaOH, NH2 atau COOH ya. Nah, yang kedua ya, itu biasanya dilepaskan air. Dilepaskan air ya. Oke? Nah sekarang gini. Akan menerangkan yang biasanya keluar aja. Ya. Yang biasa keluar aja. Jadi yang pernah keluar di UTBK itu adalah yang asam amino. Nah, gini ya, coba lihat ya. Asam amino. Tahu kan asam amino? Harus tahu dong. Ya, asam amino. Asam amino itu kan gini. R CH ya. Kemudian ini NH2. Nah, ini COO. Gitu ya. Nah, itu dia asam amino. Jadi, asam amino yang paling sederhana adalah glisin. Si R-nya H. Jadi semua asam amino itu punya isomer optik kecuali glisin karena glisin itu R-nya sama dengan H. Gitu. Ya. Nah. Jadi
Kalau misalnya sini tambahin lagi ya dengan R, CH, di sini NH2, ya NH2, kemudian ini C, ini O, ini OH, gitu ya. Nah, jadi kayak gini, ya. Mana sih? Jadi saya buat dulu warnanya jadi bingung ya. Nah, jadi ini saya dulu deh ya. Ini haknya itu saya ganti NH-nya kan NH2 tuh, ya kan? Jadi haknya boleh dong saya kebawahin satu ya. Nah, jadi nanti gini. Ini putus di sini, ya kan? Nah, ini kan putus di sini. Ya. Nah, kalau udah putus kayak gitu, nggak bisa turun ke bawah ya. Aduh, coba. Ntar ya, biar saya turun ke bawah dulu nih, biar enak. Kalau nggak turun ke bawah susah. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah kayak gini, nanti ingat ya, dia nyambung di tempat yang putus. Jadi kalau gitu, jadi gini. Ya ini kan CH, ya ini NH2 gitu ya, NH2. Kemudian ini C rangkap 2O gitu. Nah, kemudian ya saya buat pisah ya. Nah, jadi ingat ya nyambungnya di tempat yang putus. Berarti di sini NH, kemudian di sini CH ya. R-nya saya putar ke atas boleh ya. Nah, kemudian ini C O OH. Nah, yang pernah ditanya juga ini ya, ini udah gitu ini pasti ditambah dengan H2O ya. Nah, yang pernah ditanya adalah yang mana ikatan peptida. Nah, ini nih ya. Ini yang disebut dengan ikatan peptida nih. Ini adalah CONH gitu ya, CONH adalah ikatan peptida. Ya, cukup ongkos naik haji. Nah, itu dia ya, ikatan peptida. Ya. Jadi ini dia ya yang disebut dengan polimerisasi kondensasi. Nah, jadi coba dilihat di sini ya bahwa kalau ada dua asam amino ya bergabung, maka dia akan melepaskan satu air. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya asam aminonya ternyata 3 gitu ya, 3, maka dilepaskan 2 air atau gini nanti ya. Aduh ya, ini saya berusaha ke bawahin dulu ya. Sebentar ya. Nah, jadi gini. Kalau ada ya, kalau ada N asam amino ya, asam amino gitu ya. Kemudian bergabung, maka dia akan menghasilkan polipeptida ya, karena hasilnya protein itu polipeptida ya. Polipeptida ditambah dengan N-1H2O. Nah, ini dia ya. Ini pernah keluar sekali di UTBK. Tapi kalau apa namanya ikatan peptidanya mah sering ya. Bukan di UTBK sih, di UN suka ditanya. Ini. Nah, itu dia ya. Oke, silakan dilihat-lihat dulu ya.
Oke, kalau udah, ini contoh soal yang dulu, yang zaman jadul, yang pernah keluar di SBMPTN ya, gini. Katanya gini ya. Soalnya gini. Sejumlah asam amino ya, asam amino glisin ya, glisin kurang I ya. Nah, glisin membentuk polipeptida ya, polipeptida dengan MR 930 dan air. Ya, yang ditanya katanya berapa jumlah glisinnya di dalam situ, jumlah monomernya, gitu ya. Nah, sekarang gini, kita lihat dulu ya, glisin itu MR-nya berapa. Kan tadi katanya gini, glisin itu CH2, nah ini NH2, kemudian ini COOH, gitu ya. Karena kan tadi R-nya itu H, jadi kayak gini ya. Nah, sekarang kita hitung dulu si MR-nya dulu ya, saya juga nggak tahu berapa. C-nya itu kan 2 berarti 24. O-nya berarti 32. H-nya, N-nya ada berapa tuh? 1 ya, berarti 14. Kemudian H-nya ada 5. Oke, jadi kalau gitu berapa nih? 7 tambah 8, 5 ya. Ya 5. 1 berarti kalau gitu 6, 7 ya, 75 berarti ya. Gitu ya. 5 ditambah 2, 7 ya, 75 ya. MR-nya 75. Nah, sekarang gini. Tadi gini, kalau asam amino itu akan sama dengan siapa tuh namanya? Sama dengan polipeptida ya, polipeptida ditambah dengan N-1 H2O gitu ya. Nah, kalau gitu lupa ya bahwa MR di kiri itu pasti sama MR di kanan, ya kan? Nah, MR di kiri katanya si asam aminonya glisin 75, kita sebut aja 75N gitu ya. Nah, polipeptidanya MR-nya itu sama dengan 930 gitu ya. Nah, kemudian air itu 18 berarti ditambah dengan 18 ya. 18 N ya. 18 N dikurangi dengan 18 gitu ya. Oke. Sekarang tinggal pindah ke sini ya. 75 kurangi 18 berarti 57 ya. Ya kan, 57 tambah 8. Ya betul. Nah, yang ini adalah 912 ya, 57N sama dengan 912. Jadi kalau gitu 7 kali berapa? Yang akhirnya 2 kali berapa ya? Dikali 2 ya terakhirnya. Sama dengan berapa? 8 kali 7 kali berapa yang akhirnya 2? Oh, 16 ya. Nah, sama dengan 11. Nah, itu dia. Ya, gitu. Ya. Nah, kalau ditanya jumlah airnya tinggal N-1 ya. Nah, ingat bahwa N-1 ini juga sama dengan gini, sama dengan jumlah ikatan peptida, juga sama dengan jumlah ikatan peptida. Ya, jumlah air itu sama dengan jumlah ikatan peptidanya. Gitu. Oke. Nah, ini ya contohnya soal yang zaman dulu.
Oke ya, kita lanjutin ya gini. Dengan pertimbangan bahwa kita tuh materi masih kelas 10, harus ngulang kelas 10, kelas 11 untuk kayak protein, karbohidrat, lemak gitu, itu saya akan menyerahkan pada guru biologi aja ya. Jadi maksudnya kalian gunakan pengetahuan dari guru biologinya gitu. Karena mengulang hampir mirip-mirip aja kok gitu ya. Jadi saya aja bahas, soalnya kita bahas. Tapi kalau teorinya nanti sayang banget karena kayak stoikiometri, suspik itu kan termo itu kan banyak yang belum kita sentuh ya. Jadi kita nanti bakalan belajar itu mulai minggu depan kita akan mulai belajar mengulang pelajaran kelas 10, kelas 11 ya. Nah, yang sekarang ini apa namanya? Kita bahas soalnya aja ya, waktu masih ada sedikit lumayan lah ya, bisa kita bahas mungkin beberapa soal. Tetap saya bahas soal-soal yang itu tapi teorinya enggak gitu ya. Nah, jadi gini. Industri keju menggunakan enzim laktase sebagai biokatalis. Jadi enzim laktase ini kan untuk memisahkan laktosa ya, untuk laktosa. Jadi kan gini, yang di sakarida, kalau nah, teorinya kayak gini ya, kalau di sakarida ya, di sakarida itu ya, itu kan ada maltosa, ya kan, maltosa, ada laktosa, ya laktosa, dan ada sukrosa, ya kan, sukrosa. Nah ini itu kalau dipisahin gitu ya, dipisahin itu bakalan jadi yang pertama itu pasti ada glukosanya nih, glukosanya, ya kalau dipisahin, ya. Nah kalau masa itu dengan glukosa, laktosa itu glukosa dengan galaktosa. Nah, kalau sukrosa, glukosa dengan fruktosa. Gitu. Ya. Jadi kalau gitu, laktosa itu akan menjadi glukosa dan galaktosa. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Ya. Ikatan antara monomer dalam amilum. Nah, kalau ini berarti ikatannya adalah ikatan glikosida. Ya, jadi kalau ikatan antara monomer dalam protein namanya ikatan peptida. Kalau dalam ikatan antara karbohidrat namanya glikosida. Ya, jadi jawabannya C. Oke? Oke, kita lanjutin ya. Ke bawah ya, nggak apa. Gini, suatu monomer mempunyai struktur CH2 rangkap 2 CHCN ya. Nah, nama polimer dan kegunaannya polivinil klorida bukan ya. Nah, sorry, kebalik bolpennya. Nah, jadi kalau PVC itu gini nih, CH2 rangkap 2 CHCl. Nah, ini baru PVC ini. Gitu ya. Kalau polietena yang ini ya, yang ini polietena itu CH2 rangkap 2 CH2. Ya. Nah, kalau yang ini teflon ini gini. CF2 rangkap 2 CF2 gitu. Kalau polistirena, nah polistirena ini gini. Ya. Ini CH rangkap 2 CH2 gitu. Jadi tentu saja jawabannya adalah orlon.
ya sebagai alas terikat. Nah, kita lanjutin ya nomor 4. Uji molis suatu senyawa memberikan warna merah ungu pada bagian atasnya jika dilakukan uji Fehling tidak dihasilkan endapan merah bata. Senyawa tersebut dapat dihidrolisis dan jika ditetesi larutan iodin berwarna biru, maka senyawa tersebut. Nah, uji molis itu khusus untuk uji amilum. Ya, untuk pengetahuan ya. Oke. Nah, amilum itu memang beda dengan beda dengan glukosa yang positif terhadap Fehling. Kalau amilum dia negatif terhadap Fehling ya, karena ada ikatan-ikatan yang berlanjut gitu ya. Jadi ikatan ikatan aldehidnya nggak kelihatan gitu ya. Oke. Oke, masih 1 menit lagi. Silahkan dilihat dulu ya. Oke. Oke, kita lanjutin ya. Nah, tabel data yang berisi reaksi pembentukan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, karbohidrat, orlon, protein, nilon, dakron ya. Nah, jadi pasangan data yang berhubungan dengan tepat adalah karbohidrat, alam, kondensasi, betul ya, ini betul gitu ya. Nah, kemudian orlon, adisi, sintetis juga benar ya ini ya. Nah, kalau protein itu dia bukan, dia kondensasi, nilon juga kondensasi, dakron juga kondensasi. Jadi salah. Jadi jawabannya 1 dan 2 ya. Jadi jawabannya A. Oke, kayaknya alhamdulillahirrahmanirrahim sudah selesai materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan juga bisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.